Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Semoga sehat selalu saudaraku ya. Ya, di hari ini saya belusukan dan ini berada di daerah Lamongan teman-teman. Berdekatan dengan arah menuju ke ini ya, Gedung Pring teman-teman. Dan di sini saudaraku ada sesuatu yang ini ya, yang unik begitu, adanya masjid yang tenggelam. Kita lihat dari kejauhan sini, di kisaran 30 meter di depan kita saat ini terdapat masjid yang lumayan megah begitu. Kalau melihat dari ini ya, kubah di atas itu yang besar seperti ini dengan bentuk masjid yang seimbang menunjukkan bahwasanya di waktu itu ya jamaah di sini itu banyak sekali begitu, dan saat ini sudah terbengkalai dikarenakan masjid ini tenggelam teman-teman. Kondisinya berada di lebih rendah dari apa yang saya pijaki saat ini. Kalau melihat dari wilayahnya di sini sudah mulai semacam ada pengurukan begitu ya, lebih tinggi. Dan kalau melihat dari masjidnya, lantai maupun pondasinya ini sudah berada di bawah teman-teman. Nah, bisa dilihat seperti ini keadaannya ya. Kita coba menuju ke masjidnya. Kondisi apa yang menyebabkan masjid di depan kita ini seolah-olah semakin tenggelam? Apakah memang karena kontur tanah yang semacam ada ini ya, kontur yang berair begitu, sehingga tidak bisa menahan beratnya dari masjid yang megah yang ada di depan kita. Nah, seperti ini. Saya tidak melihat suatu kerusakan yang signifikan di sini saudaraku. Tetapi kenapa ini kok sampai terbengkalai seperti ini begitu ya? Nah, kondisinya sepertinya untuk wilayah ini untuk semacam ada rencana pengembangan begitu. Mungkin ada ini ya, ada perumahan atau ada bangunan ruko mungkin, karena saya lihat ini semacam ada pengurukan yang lebih tinggi dan ini berdekatan dengan ladang persawahan warga. Kita coba ke sini melihat kondisi terkini masjid yang tenggelam yang berada di daerah Lamongan, teman-teman. Oke, seperti itu. Yuk kita masuk yuk. Megah ya, masjidnya megah. Dan kenapa kok sampai sudah tidak difungsikan lagi? Melihat dari kondisinya, catnya yang sudah buram begitu, serta beberapa material yang sudah rapuh, dan instalasi listrik yang di dalam sepertinya sudah pada lepas. Kita coba masuk, dan seperti ini ya. Jadi kalau melihat dari ukuran tenggelamnya masjid ini kisaran 1 meter teman-teman. Ya, 1 meter. Nah, saya berada di atasnya saat ini. Nah, seperti itu kondisinya. Oke. Dan tanpa di samping dari masjid ini sudah ditanam pohon jati. Artinya kedepannya mungkin masjid ini akan dirobohkan atau mungkin ditinggikan lagi atau direnovasi total begitu ya, di ini ya, di rehab total begitu teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dan ini material-material kayu ya. Loh, ada apa itu Kang? Wih, aduh, gak dapet rek videoku rek. Burung ya? Burung hantu Kang. Burung hantu. Warnanya tapi putih, besar Kang. Besar itu. Kenapa kok? Biasanya kan dia kan aktif di malam hari. Iya. Tapi dia bisa terbang. Katanya kalau di siang hari dia malah tidak melihat, tidak bisa kelihatan. Tadi kok ada ya? Gak dapet rek. Gak dapat teman-teman. Oke, kita coba
lebih ke ini ya, melihat kondisi di dalam. Bentar ya. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Jadi ada listrik yang maksud saya instalasi listrik di sini sudah pada dilepas. Padahal kalau melihat kondisinya sepertinya ini masih belum ini ya, masih belum selesai pembangunannya. Karena ini pastinya kan ada atap di sini. Maksud saya ada ini asbes. Loh, platform di sini. Kalau melihat dari ini Kang, bentuk kubahnya ini kan ya dengan kondisi ataupun bentuk masjid yang lumayan cukup luas ataupun besar, ini juga tidak ini Kang, memerlukan biaya yang cukup banyak gitu loh. Loh, ini kusen-kusennya. Ini sepertinya ada sesuatu teman-teman ya. Ada sesuatu dengan berhentinya pembangunan masjid ini gitu loh. Entah dengan kondisi tanah atau karena memang ini Kang, besar Kang. Besar Kang. Gak dapet rek. Kita kalau bisa naik itu bisa di itu. Kita dengan mudah nangkap gitu loh. Karena kalau di siang hari dia tidak bisa melihat. Kayaknya lari ke pohon. Lari ke pohon kan? Iya. Oke. Yuk kita melihat ini ya. Ini kusen-kusennya Kang. Loh. Dia sudah cemepak. Ya kan? Artinya sudah siap gitu loh. Di pinggir jalan ya kan? Di pinggir jalan raya yang sangat strategis. Artinya tidak sulit untuk mendapatkan jamaah ketika ada ini ya, sholat Jumat begitu ya. Tapi kenapa kok masjid ini berhenti, pembangunannya berhenti? Ini yang menjadi pertanyaan. Apa memang karena kontur tanahnya yang semakin ambles, atau memang tanahnya tanah yang sengketa atau apa gitu ya? Kita hanya suatu tanda tanya saja saudaraku ya, tidak memastikan seperti apa kondisi ataupun dampak akibat dari suatu ini ya, bangunan masjid yang sudah terbengkalai ini. Ini tempat imam ya, tempat imam. Di sini ada mimbar loh, ada mimbar gitu. Terus sepertinya ini kayu jati loh Kang. Ini kayu jati loh Kang. Loh, ini mimbarnya, mimbar tempat ini khotib itu loh, mewah loh, pakai ukiran seperti itu loh. Loh, ya kan? Pakai ukiran loh Kang. Apa penyebabnya teman-teman sehingga masjid ini sudah terbengkalai? Dan kalau melihat dari awal saya buka video memang kelihatan tenggelam teman-teman ya. Hampir seperempat dari bangunan ini tenggelam, berada di bawah tanah begitu teman-teman. Mungkin karena itu sehingga ditinggal jamaahnya. Bisa jadi dikarenakan dengan ini ya, kontur tanah yang sudah ambles begitu. Dan ini untuk lantainya dia sudah berkeramik ya sebetulnya, tapi pada dilepas atau terkelupas dengan sendirinya teman-teman. Nah seperti ini, terkelupas dengan sendirinya. Ini keramiknya bukan keramik KW ini kan, benar-benar keramik yang berkualitas loh. Tadi di situ ya, untuk ininya, burung hantunya nggak kelihatan teman-teman. Besar di situ, nggak kelihatan, dia sembunyi di ini loh, sela-sela dari ini lubang kubah itu loh. Kita coba melihat ke kondisi di sini kan. Loh, kusennya sudah ini, sudah siap semua ini. Loh, dia memang berada di bawah, masjid ini berada di bawah tanah teman-teman.
Coba kita keliling, lihat di belakang deh. Barangkali kita menemukan sesuatu. Lu malah di sini malah ditanamin pohon pisang yang padat kayak gini loh. Ya kan? Iya. Kalau ini tanah ini begitu ya, benar-benar dikhususkan untuk masjid begitu ya. Yang pastinya di sini pisang ini harusnya ditebang, Kang. Karena ini juga mengganggu begitu ya untuk ruang imam begitu ya. Ruang imam yang ada di sini tuh sampai rapat kayak gini. Atau mungkin saking lamanya Kang, lamanya terbengkalai akhirnya tumbuh pohon pisang. Ya ini. bisa jadi karena saking lamanya terbengkalai, pohon pisang yang awalnya agak jauh begitu, dia bertunas kan, semakin lama merapat ke posisi ruang imam begitu loh ya. Tapi di sini ada ini kan, saluran listrik. Tuh sudah ini loh, saluran listriknya loh sudah nyambung loh ke sini loh. Sudah nyambung. Iya kan? Atau memang gini, nunggu nunggu ini dulu, nunggu dana dulu mungkin ya, terus dilanjutkan lagi, atau memang nunggu proses yang lain gitu ya. Mungkin ini agak ditinggikan, ditinggikan lagi, terus supaya sisi datar dari tanah yang di atas dengan bawah ini setara gitu ya, sejajar gitu ya. Tuh kayak gitu teman-teman. Masjid terbengkalai dan tenggelam begitu ya, ambles ke bawah saudaraku. Ini ambles ke bawah teman-teman. Kalau melihat dari tanah ini, dia ambles ke bawah, kisaran 1 meter. 1 meter lebih. Artinya kalau memang kondisi ini disebabkan oleh kontur tanah, ya tanah di sini tidak bisa menahan bangunan yang lebih besar gitu teman-teman. Nah seperti ini, kita coba lewat sini dan nantinya akan keluar begitu. Seperti inilah kondisi masjid yang tenggelam teman-teman, ambles ke bawah tanah. Ini apa ini Kang? Oh ini selambu Kang, tirai ya. Tirai sebagai pembatas mungkin antara jamaah laki-laki dan wanita. Oke. Tuh ini tidak dibawa terus dibersihkan terus disimpan begitu, nanti kalau sudah operasi lagi, masjidnya sudah ada kegiatan lagi baru dipasang lagi, malah dibiarkan di sini. Sudah dibiarkan begitu loh. Tetapi karena memang ini masjid ya, sehingga kemungkinan tidak ada sesuatu yang hilang ya. Masih disimpan rapi meskipun saat ini sudah banyak sekali ya tanaman-tanaman merambat begitu di sini yang sudah hampir menjalar di beberapa pilar masjid ini, saudaraku. Loh kayak gini. Ya kan? Lampu-lampunya sudah ini semua, tapi sudah siap loh, ada meteran. Apa itu, Kang? Kelelawar ya. Loh. Ini masih aktif loh. Dia masih nyala loh. Nyala dia Kang. Iya apa? Nyala. Masih banyak Kang. Loh masih nyala. Berapa itu? Itu 8.000. Oke. Berarti ini Kang, kedepannya masjid ini tetap dimanfaatkan ataupun difungsikan sebagaimana fungsinya begitu. Mungkin nunggu ini ya, nunggu dana atau apa gitu ya. Tuh seperti ini teman-teman. Dan ayo kita coba melihat secara jelas kondisi masjid yang ambles ke dalam tanah atau tenggelam teman-teman. Kondisi masjid yang ambles ke dalam tanah atau tenggelam. Nah ini kondisinya
kita coba agak ini, agak apa namanya, agak jauh. Nah, masjid yang tenggelam teman-teman. Nah, oke, semoga bermanfaat saudaraku ya. Dari Lamongan mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.